Wahai Abdullah, mbok beleh siji tak ganti 70. Karena dia sembelih satu sekarang diganti 70. Gara-gara engkau menghargai tamumu dan aku bahagia. Wa talaqta ajuzan badaltahu bikra. Sing wis kewut iku mbok pegat tak ganteni sing anyar luwih ayu. Ini cinta dengan tamu ini bagian daripada iman. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, itu orang yang menjamu tamunya. Nah, ini kita mau lebaran. Ini kita mau lebaran, siapkan jamuan. Jamuan di rumah kita, apa yang kita miliki kita keluarkan untuk menjamu tamu. Karena tamu itu dalam riwayat disebutkan datang bawa berkah, pulang bawa dosa. Datang memberkahi rumah kita semua, keluar dosanya orang satu rumah disedot sama orang tersebut. Itu tamu. Tambah banyak tamunya, tambah banyak berkahnya dan kurang dosanya. Maka itu yang suka dengan tamu. Dan orang yang nggak suka dengan tamu, merasa terganggu dengan tamu, orang yang diragukan kekuatan imannya. Maka itu yang senang. Ada satu riwayat namanya Abdullah bin Mubarak, cinta dengan tamu. Suatu saat ada tamu yang sangat mulia datang kepada beliau, dan ketika itu beliau nggak punya apa-apa. Walaupun mestinya kata Rasulullah, la tatakallafu fid duyuf, jangan engkau maksa diri dengan tamu, yang ada keluarkan. Nih, yang ada itu dikeluarkan. Ada katanya Imam Ghazali, 5 hal keburu-buru nggak baik kecuali 5 hal. Yang keburu-buru itu baik. Di antaranya iqdamut ta'am lidhaif. Kalau tamu datang langsung keluarkan suguhan, itu termasuk keburu-buru yang baik. Kata Habib Zain bin Smith, kalau ada tamu yang ditanyai sampean kopi nopo teh niki wong medit, keluarkan teh sama kopinya, suruh pilih dia sekalian. Ya. Makanan sampaikan tak tukokno panganan yo, dia anu yo sego goreng yo, iki wong medit, belikan dulu kasihkan, lek gak bungkus kon mulih. Ya. Seperti itu memuliakan tamu. Kemudian ada riwayat yang lain, seorang badui, orang gunung, memang wong desa niku lebih menghargai tamu daripada orang kota seperti kita. Nggih, tak pikir-pikir kula diundang nang desa-desa niku berkatane luwih akeh timbang dikono nang ngene kota. Bagasi kula niku sampai ono sing ngeki gedang niku sampai 201 niku akeh-akene. Penuh. Lebih loman. Kita ini tambah kota tambah medit. Di desa-desa niku masya Allah hadirin, rumahnya mereka walaupun jelek tapi seono kendini. Buat orang-orang yang jalan untuk dia memuliakan tamu, kalau dia kehausan tinggal ngambil kendi disedekahkan, karena memang afdhalus shadaqah alma, paling afdolnya sedekah itu air. Dia taruh itu di depan rumahnya, desa-desa itu kendi seger, tinggal kita lewat, tinggal kita minum, habis diisi lagi sama mereka. Loman wong desa. Mestinya sampai orang kota jangan kendi, kulkas sampai taruh depan rumah itu. Isin aquaki jamek. Niki promosi aquane jamek kula niki. Sing loman ambek tamu. Ya. Abdullah bin Mubarak tadi itu loman sama tamu. Saking lomannya, suatu saat beliau itu kedatangan tamu, bingung mau memuliakan tamu nggak bisa. Akhirnya beliau berkata kepada istrinya, wahai istriku, apa yang bisa kita sembelih? Nggak ada apa-apa di rumah ini, sudah nggak ada apa-apa. Ini ada tamu dari jauh. Kemudian terus mau diapakan lagi? Kemudian beliau berkata, gini aja, kita punya kekayaan satu-satunya, aset kita adalah kuda. Kuda ini
kita sembelih. Kata istrinya, alik, taklik kentalak, nek sampai mbok sembelih pegaten aku. Bingung Abdullah bin Mubarak, lho apa iki? Lah gak duwe apa-apa, duwe jaran mbok beleh maneh. Kemudian kata beliau, tapi ini tamu, walaupun tamu. Saya tak mikir. Akhirnya beliau mengatakan, ya wis, kuda saya sembelih dan kamu saya talak. Dipegat bojone gara-gara tamu niku. Sampeyan lak ngono kadang-kadang ibu ya arek. Tamune akeh wis gak usah wis. Kon masak dhewe ae. Nah. Ini juga seperti itu. Malah lebih kereng lagi, pegatan aku. Lek tamune iku mbok sembelihno jaran. Kata beliau, saya sembelih dan kamu saya talak. Dipegat. Dia sembelih kuda satu-satunya tersebut, kemudian dia masak dan dia jamukan kepada tamunya. Begitu tamu makan girang semuanya, Masya Allah. Selesai, tamu pulang, Abdullah bin Mubarak terus duduk mikir, waduh, jaran matek bojo kepegat. Hilang kabeh wis. Tapi dia mengatakan, ya Rabb, ini aku jadikan, ini aku lakukan karenamu, menggapai ridhamu, karena Rasul mengingatkan kepada kami untuk memuliakan tamu, memuliakan tamu, memuliakan tamu. Akhirnya selesai, kabar tersebar hingga kok subhanallah, ada seorang kaya raya punya anak. Ini Abdullah bin Mubarak ketika mencerai istrinya, beliau mungkin usianya 55 tahun dan istrinya usia 50 tahun. Datang seorang dzu malin, punya uang, datang kepada Abdullah bin Mubarak dan berkata, wahai Abdullah bin Mubarak, aku dengar kau sekarang nggak punya istri. Betul. Coba bagaimana kau lihat anakku yang perempuan, masih perawan, umurnya selikur. Delok nek cocok rabian. Kemudian dia berkatakan, ya sudah, saya akan lihat dan istikharah. Kemudian Abdullah pulang, ada seorang yang dikabari oleh orang yang menawarkan tadi itu, calon mertua itu berkata, sampai nonanggene Abdullah bin Mubarak, nek sido ngerabi anakku tak hadiahi 70 jaran. Dia istikharah besok paginya, hatinya tenang, senang, datang ke orang tersebut, saya sudah mantep isdeloken saiki anakku, dilihat cocok dinikah. Kemudian orang tadi berkata, Abdullah, beliau kemarin ngomong sama saya, kalau sampai nikah dikasih 70 kuda. Saya kira disiap 70 jaran ke sampean. Alhamdulillah ya Allah. Inna ma'al usri yusra. Setelah mendapat kesulitan sekarang dapat kemudahan. Kemudian Abdullah bin Mubarak pulang mimpi. Mimpi seakan-akan ada seruan yang menyeru kepadanya, wahai Abdullah, dzabahta wahidah badaltuka sab'in. Wahai Abdullah, mbok beleh siji tak ganti 70. Karena dia sembelih satu sekarang diganti 70. Gara-gara engkau menghargai tamumu dan aku bahagia. Wa talaqta ajuzan badalta bikra. Sing wis kewut iku mbok pegat tak ganteni sing anyar luwih ayu. Maknanya hadirin, kedermawanan kepada tamu adalah bagian daripada keimanan kita. Di Tarim ada orang dari desa loman sama tamu, ilmunya nggak begitu banyak tapi loman be tamu. Maka suatu saat ketika di Tarim itu ada jenazah, dia ini ke pasar nggak ada orang. Kemana orang? Pagi di pasar ada orang meninggal, maka lagi ke masjid ada orang meninggal. Kemudian dia ke masjid sholat, mau sholat bingung hadirin, iki dungone apa iki nyambangi jenazah, karena dia ini orang gunung, nggak ada pengajian di sana, kurang ilmunya, dangkal, tapi dia muslim, mau sholat bingung, iki ya apa, dungone sembayang ya apa. Akhirnya dia wis pokoknya melok wis, wong aku Allah Akbar. Kemudian
Sholat orang tersebut, selesai sholat dikubur, imamnya pulang. Imamnya ini seorang pembesar habaib di Tarim ketika itu, ulama besar, wali min auliyaillah. Pulang sampai rumah istirahat tidur, mimpi ketemu dengan orang yang dia sholatin. Kemudian orang yang dia sholatin berkata, jazakumullah khair, terima kasih banyak wahai imam, terima kasih banyak wahai jamaah, gara-gara doanya satu orang yang di belakang itu Allah ampuni semua dosa saya. Bingung, loh, gara-gara siapa? Ada orang yang di situ yang menjadi sebab saya diampuni dosa oleh Allah. Kemudian bangun wali Allah ini berkata kepada santrinya, tolong carikan orang dari gunung atau disebut dengan badui yang tadi ikut sholat. Orang semua cari di pasar kecil kota Tarim itu, dicari-cari sampai ketemu, dipanggil. Maaf saya mau tanya, kon ndonga apa mau? Dia bilang rahasia. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca, nggak ngerti. Allahumma ighfir lahu warhamhu, nggak hafal itu. Terus kemudian, tolong kasih kabar aku, karena aku mendapat kabar dari almarhum, katanya diampuni dosanya karenamu. Hah? Mosok? Iya. Ya wis tak kei dungane tapi cok ngomong-ngomong. Iya. Saya nggak ngomong, ayo coba ngomongin. Aku gak ngerti dungane sholat jenazah iku apa maksudnya. Lah terus kok ndonga apa? Mek ngene lho. Aku ngomong mbek Gusti Allah. Ya Allah. Iki wong sing mati lah tamumu. Lek tamuku sumpah tak boleh wedhus mbek aku. Gusti Allah ditantang loman-lomanan mbek wong. Lek tamuku tak boleh wedhus iki. Aku lho. Karena lomannya dengan tamu. Lah mosok tamumu gak mbok apa-apa. Kemudian Allah ketantang dengan orang tersebut, ayatakarram biman huwa khalaqal karama wal jud. Kon ngejak loman-lomanan ambek zat sing nyiptakno loman, Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab orang tersebut yang hatinya bersih, ono jok terus sembahyang jenazah, ya Allah dikaplok malaikat. Maknanya orang cinta dengan tamu, memuliakan tamu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala.